tidak pernah menunjukkan salinan ijazah Jokowi. Kan selama ini Jokowi mengaku lulus dari Universitas Gadjah Mada. Kalau kita melihat tahun 2014 ya, tahun 2019 dulu ya. Tahun 2019 itu Jokowi calon presiden loh. Syarat wajib calon presiden itu harus melampirkan legalisir ijazah. Otomatis tahun 2019 Jokowi membawa ijazahnya untuk melegalisir di kampus ini, di UGM. Itu yang terbaru loh. Ya, 2014. Kemudian ke belakangnya lagi, tahun 2009 ketika dia menjadi calon presiden yang pertama, otomatis dia juga membawa ijazahnya ke kampus ini. Karena syarat melegalisir ijazah harus melampirkan aslinya. Otomatis UGM mempunyai arsip terbaru terkait kopian ijazah Joko Widodo. Secara logika, kita mundur lagi ke belakang. Pada tahun 2004 beliau kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ke belakangnya lagi calon wali kota Solo. Jadi ada 4 kali pencalonan Joko Widodo menggunakan ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Hal yang tidak mungkin UGM tidak mempunyai kopian ijazah yang dilampirkan oleh Jokowi sebagai syarat pencalonan kepala daerah, kepala pemerintahan, gubernur, wali kota sampai ke presiden. Kalau secara logika itu tidak masuk akal Bapak Ibu, pemirsa sekalian. Ya kan? Tapi kami coba menantang pada hari ini. Secara resmi kami menyurati UGM dan UGM membalas surat kami untuk berdialog tentang ijazah Jokowi. Kami mau lihat, jangankan ijazah aslinya, kami mau lihat kopian yang terlegalisir dari UGM. Apakah ada atau tidak? Tidak ada alasan Universitas Gadjah Mada menyatakan ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada alasan. Karena ini bukan waktu ratusan tahun atau puluhan tahun, baru kemarin 2014 dia mencalonkan sebagai presiden. Kemudian dia calonkan lagi 2019. Terbaru sekarang baru tahun berapa Bapak Ibu? Sekarang baru tahun 2025. Otomatis baru 5 tahun yang lalu Joko Widodo datang membawa ijazah aslinya jika benar untuk melegalisir di UGM, dan UGM menerima itu sebagai arsip menyimpan bahwa benar Jokowi mempunyai ijazah, sehingga keluarlah stempel UGM ini merupakan lampiran dari salinan ijazah asli, keluarlah transkrip dari legalisir tersebut. Dan itu setelah diberikan ke Jokowi untuk dimasukkan ke KPU, mereka punya arsip di kampus ini, dan kita sekarang berada di Fakultas Kehutanan. Otomatis arsip itu ada di fakultas, karena yang mengeluarkan ijazah legalisir adalah fakultas. Hal yang tidak mungkin tidak ada di fakultas. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, apakah berani UGM menunjukkan ini loh ijazah yang dibawa Jokowi pada saat melegalisir, dan ini merupakan lampiran legalisir? Saya berani menantang kepada UGM. Kalau UGM berani, maka yang ditanyakan oleh media tadi, oleh wartawan, transformasi atau transparansi terhadap keterbukaan publik oleh UGM, apakah UGM akan terbuka atau UGM malah justru melindungi yang namanya Joko Widodo? Nah, itu pertanyaannya Pak Ian dari wartawan, bahwa simpel aja, baru 5 tahun lalu kok Jokowi datang ke sini membawa legalisirnya. Kalau Jokowi tidak melegalisir ke sini, maka ijazah yang dia bawa ke KPU itu adalah ijazah palsu yang dibuat legalisir palsu juga. Jadi hal yang paling pasti, dia pasti datang ke UGM untuk membawa ijazah dan legalisir untuk apa? Untuk kepentingan pilkada dan pemilu sebagai wali kota, gubernur, dan terakhir presiden 2 periode loh. Seperti itu Bung Ian. Ada lagi dari yang lain? Munculnya dugaan-dugaan itu. Tadi. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah menonton dan telah melihat cuplikan video tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini disampaikan bahwa Gaspol Bang Hotman mewakili rakyat, silakan untuk dilanjutkan. Jadi Jokowi presiden terkorup Otrap. Nah, periksa juga Jokowi, mungkinkah penegak hukum berani? Jadi teman-teman, sekarang terbuka semua yang korupsi atas perintah Jokowi. Ya, di sini juga disampaikan bahwa sudah jelas perintah atasan dan atasan harus diadili, bukan lembong ataupun logika sejalah. Jadi Hotman Paris hebat dengan tegas menyebut nama Jokowi. Selama ini ya gak ada yang berani menyinggung nama Jokowi. Tapi sekarang kita lihat bahwasanya Hotman Paris memang sangat luar biasa. Jadi di sini disampaikan teman-teman bahwa Jokowi itu harus diadili. Nah,
Hotman hebat, baru pengacara yang berani sebut Jokowi telah korupsi. Jadi jelas disebut ya, yang ngasih perintah impor gula adalah Jokowi, tolong ditindaklanjuti. Nah, ngeri Pak Jokowi ini. Terkutuklah keluarga Jokowi, apa yang kamu makan menjadi penyakit selama kau hidup. Tuhan memberkati Bang Hotman Paris Hutapea, sehat selalu ya beserta keluarganya. Jadi apresiasi buat Bang Hotman, mantap Pak Hotman Paris untuk terus dan lanjutkan terus. Jadi di sini hancurnya pemerintahan NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan dari Jokowi ataupun Jokowi wajib untuk diadili. Ya, OCRP tak pernah keliru memberi nilai koruptor sedunia. Data mereka valid. Ya, selanjutnya teman-teman di sini disampaikan hanya yang disebut di BAP wajib diperiksa. Nah, ini si Jokowi jelas perintah ataupun instruksi lombong wajib tersangka. Ya, teman-teman di sini dilanjutkan lagi bahwasanya setiap kasus korupsi menyebutkan atas perintah Jokowi Yaslim Limpong, karena Lintong Lembong semua bilang perintah Jokowi itu harusnya Jokowi terlibat. Jadi hayo penegak hukum Jokowi itu harus diadili, yang nyuruh impor gula Jokowi, tapi Jokowi biarkan saja ke sana kemari. Ya, selanjutnya teman-teman di sini hitam Paris top Marco top, lanjutkan perjuanganmu. Kalau jaksa dan hakim hanya menjadi jangos, Jokowi tatanan negara jadi rusak. Jadi teman-teman di sini Pak Hotman bela rakyat, sudah pinter pengacara, pengabdian kepada rakyat, bantu rakyat, numpung sehat, diberi umur panjang. Jadi ya, mungkin memang harus rakyatlah yang akan menghakiminya. Dalam sidang Pak Tom tersebut, nama Jokowi tetap hakim tak berani memanggilnya. Tapi setelah Pak Tom dapat abolisi, ya baru Bapak Jokowi bersuara, itu memang instruksi saya memerintahkan impor gula. Jadi, saya respect dengan Bang Hotman membela rakyat kecil gas. Terus Bang Hotman sikat semua yang mengkriminalisasi rakyat, bongkar kasus-kasus korupsi sampai ke akar-akarnya. Ya, Bang Jokowi jadi Presiden Republik Indonesia, banyak pabrik yang gulung tikar seperti pabrik kertas di Leces, pabrik gula banyak yang palit, pabrik tekstil, ini semua gara-gara banyak impor dari luar, padahal di Indonesia sendiri masih bisa dicukupi. Jadi teman-teman, awalnya banyak pekerja yang di PHK, lama-lama bangkrut semua. Ya, sekarang semua terbongkar, teruslah berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Ya, Hotman yang sangat bijak, sehat selalu. Jadi Mulyono dan Mulyono si Joli yang sangat serasi. Jadi polisi, jaksa, dan hakim banyak yang jadi termul otaknya konslet. Nah, selanjutnya teman-teman adili Jokowi. Salut sama Bang Hotman Paris, benar-benar profesional dalam membela lawan politiknya berdasarkan hati nurani dan bersikap objektif. Jadi semangat Bung Hotman, semoga tetap sehat selalu. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu, suara nurani lewat Hotman tangkap Jokowi. Cinta negara akan berkata kebenaran, suasananya jadi akbar, jaksa serasa jadi saksi. Nah, kenapa gue jadi suka sama Hotman dengan kasus Lembeng? Para hakim dan aparat terkait yang tidak bernyali, mereka bukan tidak tahu, tapi tidak berani menegakkan kebenaran. Nah, selanjutnya doa terbaik Bapak Hotman, gas dukung kebenaran dan keadilan. Penegak hukum sudah mati, hukum di Indonesia sudah rusak. Nah, ada oknum penegak hukum yang masih dalam bayang-bayang Mulyono agar hukum tegak, maka mereka patut untuk diganti. Jadi Hotman Paris mulai berbenah diri, hatinya sudah mulai ada kebaikan, umur mulai tua, banyak-banyak berbuat kebaikan menuju jalan Allah. Setuju dengan Bang Hotman yang menyuarakan kebenaran. Kalau penegak hukumnya enggak amanah, diganti yang amanah. Impor gula tetapi masih mahal harganya karena dikorupsi. Nah, tentu hakim harus mendengar pernyataan Bang Hotman. Ya, karena beliau ngomong sudah pasti punya pertimbangan hukum yang sangat matang. Pertanyaannya, berani gak hakim memanggil Jokowi itu? Pertanyaannya masyarakat luas. Jadi kapan mau majunya Indonesiaku ini? Betul juga kata Bang Hotman, maju terus Bang Hotman. 10 tahun masa jabatan dari atas sampai bawah perlu untuk diperiksa. Ya, selanjutnya teman-teman di sini disampaikan ya mantap Bung ke depannya. Ya, Indonesia di tangan Anda sebagai seorang yang cerdik. Jadi setiap kekayaan besar ada kejahatan besar di baliknya. Betul-betul jahat banget intrik Pak mantan gila.
Jadi betul-betul ya yang perintah adalah oknum utama. Ya, teman-teman, selanjutnya di sini disampaikan Hotman tahu kelicikan ataupun kesalahan Jokowi, kenapa gak dilaporkan kalau delik umum. Jadi hati-hati, tunggu waktunya orang-orang yang gak benar-benar gak bakal kelewat alam yang mengadili. Jaksa dan hakim kalian sudah ditunggu malaikat besok. Jadi cari bukti keuntungan Jokowi, Luhut, dan kroninya dalam kasus korupsi, adili mereka dan penjarakan seumur hidup tanpa potongan hukuman, keadilan, dan kesejahteraan rakyat NKRI. Nah, selanjutnya rakyat diam atau dibantai, ditindas, dan dirampok haknya dengan halus oleh negara, tapi ujung-ujungnya rakyat menderita. Inilah hasil hutang negara diperas rakyat untuk membayar hutang ini secara halus, canggih, dan kata manis dari seluruh lembaga negara. Nah, seterusnya teman-teman, sudah jelas-jelas Pak Jokowi omong kalau tidak ada visi misi menteri yang ada di visi misi presiden. Ya, jadi masyarakat demo atas hal ini juga adili Jokowi. Jelas sekali teman-teman ya, geng Solo ya memberi perintah bisa bebas kebal hukum, anteknya dijadikan korban. Jadi adili Jokowi, lengsarkan Gibran dan semua menteri titipan dari Jokowi. Nah, yang dulu tiap kementerian punya visi dan misi, era Mulyono langsung dibawa presiden semua atas presiden ya. Jadi selanjutnya teman-teman, tidak heran kalau rakyat marah karena ketidakadilan yang diperuntukkan telah dipenguasa. Mantap justifikasi hukum Hotman Paris, perintah KUHP siapa yang menyuruh dan perintah wajib dihukum bukan kebal hukum. Ya, jadi oke teman-teman, selanjutnya di sini disampaikan semua kasus-kisus negeri ini ditimbulkan oleh seluruh geng Solo terutama Jokowi. Pasti Termul bilang hati-hati. Jadi selanjutnya rusaknya demokrasi di tangan Mulyono, tangkaplah dan adili. Nah, adili Jokowi itu udah paling benar, Jokowi adalah penyebab bangsa ini menjadi rusak. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Ya, terima kasih telah menontonnya dan jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.